Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Radistia Zahra dengan NIM 2111296. Saya berasal dari kelas HTN 6C. Jadi di sini saya ingin menjelaskan bagaimana sih hukum acara peradilan agama, gimana isinya, wewenangnya, dan lain-lainnya. Langsung saja. Jadi hukum acara peradilan agama itu rangkaian aturan yang dimana mengatur bagaimana proses peradilan yang dilakukan di pengadilan agama di Indonesia yang memiliki yurisdiksi untuk menangani perkara-perkara tertentu yang berkaitan dengan masalah keagamaan umat Islam seperti pernikahan, perceraian, warisan, dan lain-lain. Lalu kewenangan peradilan agama itu telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Itu kewenangannya itu mengenai perkawinan, warisan, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Lalu di hukum acara peradilan agama kan ada perceraian ya. Gimana sih perceraian itu, gugatannya, eksepsinya, dan lain-lain. Sebelumnya, gugatan itu adalah sebuah tuntutan hak yang dilakukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan karena adanya sengketa perselisihan. Nah, sengketa ini tuh dapat berupa kayak pelanggaran hak, perbuatan melawan hukum, atau kewajiban yang tidak terpenuhi. Lalu kan ada gugatan ya. Nah, adanya eksepsi nih. Eksepsi itu menangkis gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat. Nah, terus di eksepsi ini tuh dibagi dua, ada eksepsi formal dan eksepsi material. Eksepsi formal itu yang terkait dengan syarat-syarat formal gugatan. Lalu kalau misalkan eksepsi material itu yang diajukan dengan alasan bahwa gugatan penggugat itu bertentangan dengan hukum material, substansi hukum. Contohnya seperti eksepsi kadaluarsa, eksepsi penebusan, eksepsi novasi, eksepsi pembayaran. Lalu setelah ada gugatan, ada eksepsi, terus ada penggabungan gugatan atau joinder, yang dimana ketika penggugat menggabungkan dua atau lebih tuntutan di dalam satu gugatan. Yang pertama, perubahan gugatan. Jadi apa sih perubahan penggugatan? Perubahan penggugatan itu dapat mengubah gugatannya setelah diajukan, tapi perlu persetujuan dari hakim. Lalu ada pencabutan gugatan, yang dimana pencabutan gugatan ini penggugat dapat mencabut gugatannya sebelum atau selama proses pengadilan atau persidangan. Lalu apa sih prosedur dalam pemeriksaan perkara di persidangan gitu ya? Jadi prosedur pemeriksaan perkara di persidangan itu mengikuti beberapa tahapan, yaitu yang pertama ada pemanggilan para pihak, yang dimana pihak-pihak ini terlibat di dalam perkara seperti penggugat dan tergugat atau jaksa, hakim dan terdakwa dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan gitu kan. Lalu setelah pemanggilan para pihak itu pembukaan sidang, yang dimana ketua majelis hakim itu membuka persidangan dan menjelaskan untuk acara persidangan kepada para pihak yang hadir. Terus setelah pembukaan sidang ada pembacaan surat dakwaan atau gugatan, di mana di dalam perkara pidana jaksa penuntut umum itu membacakan surat dakwaan. Tetapi di dalam perkara perdata penggugat atau kuasa hukum membacakan surat gugatan. Lalu habis itu setelah pembacaan surat dakwaan atau gugatan ada eksepsi atau jawaban tergugat atau terdakwa. Jadi terdakwa di dalam perkara pidana atau tergugat di dalam perkara perdata memberikan tanggapan atas dakwaan atau gugatan yang dibacakan. Tergugat dapat mengajukan eksepsi itu keberatan ya guys ya, terhadap gugatan tersebut. Lalu setelah eksepsi atau jawaban tergugat atau terdakwa, selanjutnya ada replik dan duplik, di mana penggugat atau jaksa memberikan tanggapan atas jawaban tergugat atau terdakwa
yang disebut replik. Tergugat atau terdakwa kemudian memberikan tanggapan atas replik tersebut, duplik. Setelah ada eksepsi, ada replik duplik, selanjutnya ada pembuktian, di mana penggugat atau jaksa penuntut umum mempresentasikan alat bukti, saksi, dan ahli untuk mendukung dakwaan untuk gugatan mereka. Jadi setelah semua bukti diajukan, kedua belah pihak memberikan kesimpulan akhir dari masing-masing pihak mengenai perkara yang disidangkan. Setelah itu musyawarah majelis hakim, di mana majelis hakim bermusyawarah untuk menentukan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan. Setelah musyawarah majelis hakim, lalu ada pembacaan putusan. Di sini ketua majelis hakim membacakan putusan di depan persidangan yang terbukti untuk umum. Putusan tersebut itu dapat berupa pengabulan gugatan, penolakan gugatan, atau dalam perkara pidana penjatuhan hukuman kepada terdakwa. Setelah membaca putusan, ada namanya upaya hukum. Jadi upaya hukum di sini itu pihak yang tidak puas dengan putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum. Gitu. Lalu kan di proses persidangan itu ada bukti ya. Apa sih macam-macam alat bukti gitu kan? Jadi macam-macam alat bukti ini, keterangan saksi, ini ada keterangan ahli, surat, atau dokumen, petunjuk, keterangan terdakwa, pengakuan dari pihak tergugat di dalam perkara perdata, dan barang bukti untuk perkara pidana, dan itu macam-macam bukti. Di dalam dunia peradilan itu tuh dapat dibedakan antara putusan dan penetapan. Suatu putusan itu diambil untuk memutuskan suatu perselisihan atau sengketa. Sedangkan suatu penetapan itu kembali diambil berkaitan dengan suatu permohonan. Di mana misalnya di dalam pengangkatan wali, penetapan ahli waris, atau dalam hal pengadilan, hakim melakukan tindakan yang tidak berdasarkan suatu pemiksaan terhadap dua pihak yang saling berhadapan, di mana yang satu dapat membantah apa yang diajukan oleh yang lain. Tadi kan di proses peradilan ada upaya hukum ya, apabila pihak merasa tidak puas dengan putusan gitu kan. Jadi ada beberapa macam upaya hukum di peradilan gitu. Yaitu yang pertama ada banding. Jadi banding di sini adalah upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan. Tingkat pertama, banding diajukan ke pengadilan tingkat yang lebih tinggi untuk ditinjau kembali atas putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan tingkat pertama. Lalu setelah banding itu ada kasasi. Jadi kasasi itu adalah upaya hukum yang diajukan oleh Mahkamah Agung untuk meminta peninjauan kembali terhadap putusan yang telah diperoleh dari pengadilan tingkat banding kasasi. Banding kasasi dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan dan memiliki alasan hukum yang kuat. Setelah ada kasasi, yaitu ada PK atau peninjauan kembali, yang dimana peninjauan kembali ini adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa dirugikan setelah putusan telah berkekuatan hukum tetap gitu ya. Pengajuan kembali ini dapat diajukan ke Mahkamah Agung untuk meminta peninjauan kembali atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Setelah ada peninjauan kembali atau PK, lalu ada keberatan atau protes, yang dimana keberatan atau protes ini dapat diajukan oleh salah satu pihak di dalam perkara terhadap penetapan atau putusan sementara yang dikeluarkan oleh pengadilan. Keberatan ini tuh biasanya diajukan dalam rangka mempertanyakan keabsahan atau keadilan dari penetapan atau putusan tersebut. Setelah ada keberatan, ada pemohonan rekonsiderasi, di mana permohonan rekonsiderasi ini upaya hukum yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh pengadilan.
tetapi tidak memiliki dasar untuk mengajukan banding atau kasasi. Jadi permohonan ini itu bertujuan untuk meminta pengadilan untuk mengoreksi atau merevisi putusan yang telah dikeluarkan. Setelah ada permohonan rekonsiderasi, selanjutnya ada pemberian jaminan banding, yang dimana pihak yang mengajukan banding itu dapat diminta untuk atau kasasi dapat diminta untuk memberikan jaminan banding atau jaminan kasasi kepada pengadilan sebagai syarat untuk dapat mengajukan upaya hukum tersebut. Setiap upaya hukum itu memiliki prosedur atau ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di dalam peradilan agama. Jadi, para pihak yang terlibat di dalam suatu perkara dapat memilih upaya hukum yang dianggap paling sesuai dengan kepentingan dan situasi perkara yang sedang diproses. Terus, di hukum acara peradilan agama juga terdapat beberapa macam putusan, yaitu yang pertama ada putusan absolut, yang dimana putusan absolut ini adalah putusan yang mengakhiri proses peradilan secara final dan mengikat para pihak yang terlibat tanpa syarat atau pembatasan. Jadi putusan absolut ini tidak dapat diubah kecuali melalui proses upaya hukum tertentu seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Selanjutnya ada putusan relatif, yang dimana putusan relatif ini adalah putusan yang mengikat hanya para pihak yang terlibat di dalam perkara tersebut dan tidak memiliki kekuatan hukum yang berlaku umum. Jadi artinya putusan relatif itu tidak mengikat pihak lain yang tidak terlibat di dalam perkara tersebut. Selanjutnya ada putusan deklaratoir, yang dimana putusan deklaratoir ini putusan yang menyatakan atau mendeklarasikan hak atau status hukum suatu pihak atau perkara tanpa memberikan perintah atau keputusan terkait dengan kewajiban atau tindakan tertentu. Selanjutnya ada putusan konstitutif. Putusan konstitutif adalah putusan yang memberikan perintah atau keputusan konkret terkait dengan hak, kewajiban, atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh dihindari oleh para pihak yang terlibat. Putusan deklaratoir dan konstitutif, yang dimana putusan deklaratoir dan konstitutif ini adalah putusan yang menyatakan hak status hukum suatu pihak atau perkara, sementara juga memberikan perintah atau keputusan terkait dengan hak, kewajiban, atau tindakan tertentu. Dan yang terakhir ada putusan yang dapat diprotes. Jadi putusan yang dapat diprotes ini adalah putusan yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk mengajukan protes atau keberatan terhadap putusan tersebut ke instansi hukum yang lebih tinggi seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Di setiap jenis putusan itu memiliki karakteristik dan implikasi hukum yang berbeda. Dan pemilihan jenis putusan yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan sifat perkara yang sedang diproses melakukan hal penting di dalam proses peradilan. Itu saja materi yang bisa saya review semuanya. Saya sangat senang belajar hukum acara peradilan agama karena dosen mata kuliah hukum acara peradilan agama itu menjelaskan sangat detail sekali dan ada yang masuk ke otak gitu kayak materinya. Saja sekian dari saya, kurang lebih